Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kita kesempatan. Pagi hari ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Salah satu bagian yang sangat penting dalam iman Kristen yaitu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Baik, bacaan firman Tuhan kita saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sudah temukan ayatnya? Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan saat ini boleh membaca dan hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya tolong kami, kiranya kuasa Roh Kudus memimpin kami. Kiranya Engkau memberi pencerahan bagi kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui bagian firman Tuhan yang kami baca renungkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati atau merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ada orang yang mengatakan bahwa kenapa Yesus harus naik ke surga? Bukankah lebih baik dia berada di tengah dunia ini bersama dengan para murid pada waktu itu dan pergi memberitakan Injil, sehingga akan banyak orang untuk mendengarkan Injil dan menjadi percaya dan bertobat datang kepada Kristus. Sehingga sampai hari ini mungkin ada jauh lebih banyak orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus kalau Yesus tidak langsung naik ke surga. Tetapi kita melihat ada hal penting yang Yesus sendiri sudah katakan, bahwa dia harus naik ke surga. Dan untuk apa dia naik ke surga? Maka ada dua hal yang penting yang kita perlu pahami di dalam kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Makna yang pertama bagi kita yaitu untuk memastikan terdaftarnya nama kita sebagai anggota warga kerajaan surga. Itu yang pertama, yaitu Yesus naik ke surga untuk memastikan terdaftarnya nama kita sebagai anggota warga kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 bagian B. Di sana dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke surga, ke situ surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam konteks ini dia bicara kepada para murid. Dan tentu kita adalah murid di zaman sekarang ini. Berarti Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi saya dan bagi saudara semua, bagi kita sekalian. Ya, orang-orang percaya di zaman ini. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua makhluk hidup di dunia ini punya yang namanya tempat tinggal. Ya, kita lihat burung, dia membuat sarang. Walaupun dalam bersifat sementara sarang itu, dan dia tinggal sementara dalam sarang itu, ya dalam kurun waktu dia mau bertelur, ya menjelang bertelur dia buat sarang, kemudian setelah itu dia bertelur, kemudian menetas, sudah bayi, anak-anak itu dari burung itu kemudian sudah mulai belajar terbang dan mereka tinggalkan lagi sarangnya. Seperti itu. Tapi mereka tetap punya sarang untuk berteduh. Lalu makhluk hidup yang lainnya, ya kalau kita lihat semut pun ada sarangnya. Ular di dalam lubang dia membuat sarangnya. Itu yang bersifat sementara. Ada yang tetap seperti kura-kura
Lalu siput punya rumah cangkang yang tetap. Ya. Semua punya sarang. Manusia pun demikian, punya yang namanya tempat tinggal. Ya, entah tempat tinggal itu sifatnya permanen atau semi permanen, bersifat milik sendiri atau disewa, semua berusaha punya tempat tinggal. Lalu ketika kita masuk di dalam, kita merasa senang. Waktu malam kita bisa tidur dengan nyenyak. Waktu siang kita bisa berteduh dengan baik. Waktu hujan, waktu panas, kita ada di dalam bisa berteduh dengan baik. Kita menikmati yang namanya tempat tinggal. Kita menikmati yang namanya fungsi dari tempat tinggal itu. Dan kita merindukan. Kita pergi kemana, kita ingat tempat tinggal kita. Kita pergi jauh, kita ingat kita mau kembali ke tempat tinggal kita. Iya, kita merindukan tempat tinggal kita. Ya, meskipun bersifat sementara dan sebagainya, tapi tetap kita merindukan tempat tinggal kita, rumah. Alkitab mencatat bahwa Yesus naik ke surga sediakan tempat bagi kita. Satu tempat yang kekal, tempat yang bersifat kekal. Dan itu untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Aku pergi ke sana untuk sediakan tempat bagimu. Yesus memastikan nama kita sudah terdaftar di sana dan kita berada di sana nanti. Ini satu keunikan di dalam iman Kristen, bahwa kita mempunyai kepastian bukan saja hidup di dunia ini, tetapi sampai hidup di kekekalan nanti. Dan kekekalan itu ada di surga. Surga yang bahagia, surga yang senang. Kalau di dunia ini kita pergi kemana dan rindu untuk pulang ke surga, maka tempat yang indah, tempat yang penuh bahagia adalah surga. Pasti kita juga merindukan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau kita merindukan tempat tinggal kita, ya yang sifatnya sementara, kadang-kadang bocor, kadang-kadang ya ada tikus, tapi surga adalah tempat yang begitu menyenangkan, sangat indah, dan penuh kebahagiaan di sana, penuh damai sejahtera di sana. Pasti kita sangat merindukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surga Tuhan jamin bagi kita. Tuhan jamin bagi kita. Dan Tuhan sudah pergi menyediakan tempat bagi kita. Saya teringat bahwa pernah ada suatu kali di mana saya harus pergi ke salah satu rumah sakit untuk mengambil nomor antrian untuk berobat. Dan biasanya yang pergi berobat di situ ada begitu banyak orang, maka orang berusaha untuk lebih pagi. Jam pelayanan kepada pasien itu dibuka mulai jam 8. Tapi orang datang ambil nomor urutnya, nomor antriannya itu mulai jam 6 pagi. Mereka sudah datang. Maka saya pergi, bukan saya yang berobat, ada orang lain yang mau berobat, tapi saya duluan datang, memastikan ambil nomor, lalu memastikan nomor berapa dia, supaya dapat dilayani dengan cepat dan baik. Karena kalau nanti datang jam 8, itu sudah berarti nomor urutnya sudah nomor ratusan. Maka kita berusaha untuk datang lebih cepat, lebih awal dari jam bukanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus sudah lebih dulu naik ke surga. Untuk apa? Bukan untuk dirinya. Bukan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk ongkang-ongkang kaki, kesenangan dia, tidak. Tetapi dia pergi naik ke surga mendahului kita untuk kepentingan saya dan saudara, yaitu memastikan tempat bagi saya dan saudara. Kita terdaftar sebagai warga kerajaan surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 34. Di sana dikatakan begini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus Yesus sudah naik ke surga, dia menjadi pembela bagi kita. Mengapa dia menjadi pembela bagi kita?
Apa yang dia harus bela dari kita? Bukankah kita sudah ditebus, sudah menjadi anak-anak Allah? Ya benar, kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Lalu mengapa dia naik ke surga dan menjadi pembela bagi kita di surga? Gambaran di dalam kitab Ayub sangat jelas untuk memberi keterangan kepada kita. Di dalam kitab Ayub di sana dikatakan bahwa iblis berusaha untuk datang, kemudian menghampiri Allah, lalu kemudian mengatakan sesuatu tentang Ayub. Ya, mengatakan sesuatu tentang Ayub. Lalu kemudian meremehkan Ayub dengan mengatakan, Ayub boleh setia karena Tuhan menjaga. Cobalah kalau Tuhan tidak melindungi dia, pasti dia meninggalkan Tuhan. Pasti Ayub meninggalkan Tuhan. Cobalah kalau Tuhan tidak lindungi dia, pasti Ayub meninggalkan Tuhan. Pasti Ayub tidak berlaku setia. Dari sini kita mendapat gambaran bahwa iblis sasarannya kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara, kita sekalian adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk setia kepada Tuhan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita seringkali mengalami yang namanya jatuh bangun di dalam kehidupan rohani kita. Kita sering mengalami yang namanya lemah di dalam kehidupan rohani kita. Sehingga seringkali kita mengaku salah di hadapan Tuhan. Aduh, sudah salah. Aduh, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Kenapa saya meragukan Tuhan? Kenapa saya tidak beriman sungguh kepada Tuhan? Itu adalah keadaan kita selama kita di dalam dunia ini. Dan keadaan-keadaan yang demikian menjadi senjata bagi iblis untuk mengintimidasi kita, untuk menuduh kita. Dan di hadapan Allah dia bisa menuduh kita, orang-orang yang berusaha untuk setia tetapi mengalami kejatuhan, mengalami jatuh bangun dalam hidup rohani, maka dia menuduh kita sebagai orang-orang yang tidak setia. Ketika kita melakukan sesuatu yang bersifat salah, dosa di hadapan Tuhan, maka dia akan mengatakan, lihat si Melki, buktinya hari ini dia beribadah tapi tidak sungguh-sungguh. Buat apa Tuhan jaga dia? Buat apa Tuhan pelihara dia? Dia beribadah tapi main-main, tidak sungguh-sungguh. Nah, ini ke anak-anak Tuhan, dia akan mengatakan, mengadukan itu kepada Tuhan. Dia akan mengatakan itu. Jadi ini salah satu hal yang dipakai iblis untuk mengintimidasi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Kristus Yesus berperan untuk membela kita. Dia membela kita. Di hadapan Allah Bapa dia bela kita. Iblis boleh mengatakan semua kelemahan kita, semua kejelekan kita, tetapi Yesus Kristus membela kita. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa saya memang sudah bersalah, saya memang sudah berdosa, saya memang melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, tetapi kenapa ya kasih karunia Tuhan masih terus ada kepada saya? Yaitu karena Tuhan Yesus membela kita. Karena Tuhan Yesus membela kita. Kalau tidak ada peran pembelaan Tuhan, ya seperti iblis, dia terus intimidasi kita, maka kita akan hidup di dalam keadaan yang tertekan terus. Lama-lama kita putus asa dan bunuh diri. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus selalu membela kita. Siapakah kita? Manusia yang sempurna? Tidak. Kita memang di tengah dunia ini seringkali jatuh bangun. Ya, kita mengalami yang namanya, dan kita mengaku jujur bahwa kita seperti Daud yang bisa tergoda dengan keadaan dunia ini. Bisa. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang terus menganugerahkan kita kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat lagi, kesempatan untuk berubah dalam pertolongan, dalam anugerah Tuhan, sehingga kita tidak terus terjerumus ke dalam dosa, tidak. Tetapi di dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan terus topang kita supaya mau setia. Tuhan topang kita untuk tetap taat kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian ini kita melihat Tuhan menjadi pembela kita. Lalu kalimat ini kalau di dalam bahasa Mandarin ternyata diterjemahkan menjadi pendoa syafaat. Dalam bahasa Indonesia menjadi pembela, tetapi dalam bahasa Mandarin menjadi pendoa syafaat. Maka saya melihat bahwa dua hal ini baik juga. Yesus berperan sebagai pembela sekaligus menjadi pendoa syafaat. Jadi kita ditopang oleh Tuhan dengan doanya. Siapakah kita yang berjalan di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, lalu tidak tergiur dengan keadaan dosa ini? Tubuh kita ini masih tubuh yang berdosa, masih tubuh yang fana, yang natur berdosanya menguasai kita. Jadi tidak mungkin kita kebal terhadap dosa. Tetapi kalau kita mau dan dapat berlaku hidup suci sampai hari ini, itu karena Tuhan juga mendoakan kita. Dia topang kita dengan doa. Tuhan topang kita dengan doanya, sehingga kita mampu berjalan tegak. Dalam Mazmur di sana dikatakan dia mampu berjalan tegak. Siapakah manusia? Siapakah kita? Kita orang berdosa yang cenderung untuk melakukan dosa, tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan topang kita dengan doanya. Selain dengan doanya, tentu juga dengan firman Tuhan yang ada pada kita. Firman Tuhan ini menopang iman kita, dan doa Tuhan juga menopang, mengokohkan kita. Dan kita bersyukur bahwa Yesus naik ke surga bukan untuk kesenangan dirinya, tetapi ternyata untuk kita manusia, untuk kita umat Tuhan, untuk kita orang-orang percaya, untuk kita jemaat yang ada di GKI Serpong. Untuk apa? Untuk bersyafaat bagi kita. Untuk apa? Untuk membela kita. Untuk apa? Untuk memastikan nama kita sudah terdaftar sebagai warga kerajaan surga. Karena Tuhan mau di tempat di mana Dia berada, di situ pun kita semua berada. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk satu kesempatan di mana Tuhan boleh izinkan kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami boleh meresponi kebenaran firman-Mu untuk hidup taat, untuk hidup setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dan setia di dalam aktivitas gereja. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.